Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dirinya melakukan pekerjaan sebagai seorang pekerja fisik dalam melayani seorang pelanggan di atas ranjang kasur. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan luka bacokan di leher dan di bagian perutnya. Si wanita itu tengkurap berlumuran banyak bercak merah di lantai kamar indekosnya dan dia hanya mengenakan pakaian tidur yang sangat tipis. Si wanita yang berusia masih sangat muda itu diketahui dihabisi oleh seorang pria yang menjadi pelanggannya di malam sebelum kejadian. Dan dari hasil pemeriksaan tempat indekos dari korban itu, si wanita ternyata telah melakukan persetubuhan terlebih dahulu sebelum dia akhirnya ditikam dengan menggunakan senjata tajam. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Siti Soleha yang berusia sekitar 24 tahun dan bertempat tinggal di pelosok kampung di Kecamatan Cimanis di Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Kejadian atas peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober di tanggal 26 di tahun 2020. Dan tempat perkara kasus yang menimpa korban adalah sebuah indekos yang berlantai 3 dan beralamat di Jalan Rahayu di Kelurahan Megamulya di Kecamatan Bekasi Utara di Kota Bekasi. Menurut keterangan dari beberapa warga, tempat indekos tersebut memang dihuni oleh beberapa pasangan, baik yang sudah menikah maupun pasangan muda-mudi yang hanya ingin melampiaskan nafsunya semata. Kamar indekos di sana juga diduga sebagai tempat para wanita pemuas nafsu birahi para lelaki, karena keluar dan masuknya para penghuni tidak dikontrol dan dikendalikan. Hingga siapa saja boleh masuk di kawasan itu, termasuk para pria yang memang menjadi pelanggan dari beberapa wanita penghuni tetap indekos tersebut. Dan atas peristiwa kematian yang mengerikan dari seorang wanita, hal itu membuat para warga merasa sangat terkejut dan langsung melakukan protes terhadap pemilik kamar dari indekos itu. Para warga meminta untuk segera menutup tempat usahanya karena sering disalahgunakan oleh sebagian penghuni di dalamnya. Menurut penuturan dari teman si korban, Siti Soleha diketahui sudah menghuni kamar indekos itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Dia berpamitan kepada keluarganya di kampung untuk mencari pekerjaan di Kota Bekasi. Namun sayangnya pekerjaan itu tidak kunjung didapat, dia akhirnya memutuskan mencari penghasilan dengan menjual bagian tubuhnya itu sendiri. Dan karena sebuah kebetulan, dia kemudian memanfaatkan tempat indekosnya itu karena memiliki tingkat kebebasan untuk para penghuninya. Siti Soleha sempat mengaku terpaksa dalam menjalani rutinitas pekerjaannya. Dia beberapa kali merasa berdosa dan berkeinginan untuk berhenti melayani para lelaki tersebut. Namun kehidupan di Kota Bekasi yang cukup keras membuatnya tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain untuk menghasilkan uang dan membantu ekonomi keluarganya di kampung. Pekerjaan sebagai pemuas nafsu birahi para lelaki memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka bahkan harus melayani minimal 3 orang pria dalam satu malam. Beberapa pria itu bahkan berlaku sangat kasar dan memperlakukan mereka dengan sesuka hatinya. Tidak jarang para pria itu juga melakukan persetubuhan dengan cara yang beringas dan tidak sengaja melukai bagian sensitif dari kepemilikan mereka. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang penghuni indekos yang merasa curiga dengan kamar yang berada di sebelahnya. Karena kamar itu terlihat seperti kosong, namun dia tidak melihat penghuninya keluar kamar sejak kemarin lusa. Dengan perasaan yang penasaran, dia kemudian memberitahukannya ke beberapa penghuni indekos yang lain. Setelah mengumpulkan beberapa orang, dia selanjutnya langsung mendatanginya dan memanggilnya dari balik pintu kamar. Mereka juga sepakat bahwa mencium aroma busuk dari dalam kamar itu dan akhirnya mereka memutuskan untuk mendobrak paksa pintu dari kamar si wanita tersebut. Hingga setelah pintu itu berhasil terbuka, penampakan yang mengerikan dari dalam membuat mereka merasa sangat terkejut. Penampakan itu sangat menyeramkan karena banyak bercak merah yang mengalir dari lantai kamar. Dan setelah lampu kamar dihidupkan, sesosok wanita terlihat sangat jelas sedang terkapar dengan sangat mengenaskan. Luka terbuka yang berada di lehernya bahkan hampir memutuskan kepalanya dan terdapat juga beberapa luka bacokan di bagian perutnya. Salah seorang penghuni kamar itu selanjutnya bergegas dengan cepat untuk melaporkan atas kejadian itu ke kantor kepolisian. Mereka benar-benar merasa tidak percaya dengan kejadian yang amat sangat memilukan tersebut. Hingga setelah menunggu sekitar beberapa jam, pihak kepolisian akhirnya sampai di lokasi indekos dari korban. Mereka kemudian mengamankan tempat itu dan langsung membawa tubuh dari si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian langsung membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan pada kasus tersebut.
Mereka memeriksa beberapa sudut di kamar indekos dari korban dan selanjutnya meminta keterangan dari beberapa penghuni kamar indekos yang lain. Dari hasil penelusuran investigasi pihak kepolisian, mereka mendapatkan keterangan dari saksi bahwa pada hari sebelum ditemukan si wanita dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, mereka melihat seorang pria yang masuk ke dalam kamar dari si wanita. Pria itu bertubuh kurus dan mengenakan baju hitam dengan celana jeans panjang. Dan dia keluar kamar pada malam hari dan tidak pernah kembali lagi ke kamar dari si wanita tersebut. Hingga dari beberapa keterangan saksi itu, pihak kepolisian kemudian mendalami kasus dari si wanita dan melakukan penyelidikan yang lebih sistematis. Namun setelah beberapa jam dari penemuan si wanita tersebut, seorang pria datang ke kantor kepolisian di wilayah kota Bekasi untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan yang telah dirinya lakukan terhadap si wanita itu. Pria itu mengaku bahwa dirinya merasa tidak tenang dan diganggu psikologisnya setelah menghabisi nyawa dari korban. Pelaku yang berusia sekitar 30 tahun dan bernama lengkap Bayu Bani Abdal itu menjelaskan bahwa dirinya dengan korban tidak memiliki hubungan apapun dan mereka baru pertama kali bertemu di beberapa hari yang lalu. Bayu yang bekerja sebagai operator mesin di kawasan Bekasi Timur tersebut mengaku khilaf terkait kasus yang menimpanya itu. Dia tidak berniat menghabisi korban namun karena sebuah bisikan setan yang mendasari semua perbuatannya. Di hadapan petugas kepolisian, Bayu menerangkan kronologis lengkap atas kejadian yang mengerikan tersebut. Pada tanggal 25 Oktober di tahun 2020, Bayu sedang merasakan birahi yang memuncak di dalam dirinya. Saat itu dia menonton beberapa film di situs dewasa, namun sayangnya birahinya terus memuncak dan dia butuh kehangatan dari seorang wanita. Bayu kemudian membuka aplikasi micet, dia selanjutnya mengirimkan pesan ajakan ke beberapa pengguna aplikasi tersebut. Hingga pada saat itu Siti Soleha membalas pesan dari Bayu dan mereka langsung melakukan negosiasi akan sebuah persetubuhan. Bayu menawar Siti Soleha senilai 400.000 dan dia memintanya untuk menemaninya dalam durasi 1 jam. Penawaran dari Bayu selanjutnya disetujui oleh Siti Soleha. Dia kemudian meminta Bayu untuk langsung datang ke tempat indekos Haji Jamal. Saat itu juga Siti Soleha memberitahukan letak kamarnya dan dia meminta Bayu untuk segera datang pada saat itu juga. Bayu yang sudah tidak tahan dengan nafsu di dalam dirinya, kemudian langsung mengendarai sepeda motor dan menuju ke lokasi yang ditujukan. Bayu sebenarnya tidak memiliki cukup uang untuk membayar wanita tersebut, namun dengan modal nekat dia tetap memaksa menemuinya. Setelah Bayu berada di sekitar indekos Haji Jamal, dia kemudian disuruh naik ke lantai atas dan langsung ke kamar yang berada di ujung kanan. Sesampainya Bayu di kamar tersebut, Siti Soleha terlihat mengenakan pakaian yang sedikit terbuka dan itu sangat menggoda. Bayu kemudian tanpa basa-basi langsung memintanya untuk naik ke ranjang kasur. Dia sudah tidak tahan untuk segera melahap si wanita dengan sangat beringas. Siti Soleha yang sudah terbiasa melakukan pekerjaannya itu kemudian mengikuti kemauan pelanggannya dan dia langsung membuka satu demi satu pakaian yang dikenakannya. Siti Soleh selanjutnya naik ke atas ranjang kasur dan melakukan pelayanan optimal kepada Bayu Bani Abdal. Sekitar hampir 1 jam mereka melakukan persetubuhan itu, mereka sampai berkeringat dan napasnya tersengal-sengal. Pelayanan dari Siti Soleha membuat Bayu merasa sangat terpuaskan dibuatnya. Siti Soleha kemudian meminta izin untuk ke kamar mandi dan itu adalah pertanda tugasnya sudah selesai. Siti Soleha selanjutnya mengambil baju di dalam lemari dan tak sengaja membuka dompet yang berisikan penuh uang lembaran. Bayu yang melihat hal itu malah berpikir untuk merampasnya dan kemudian melarikan diri dengan sejumlah barang kepemilikan dari Siti Soleha. Di dalam keterangan Bayu di kantor kepolisian, niat untuk merampas uang dari si wanita itu bersifat spontan dan tidak direncanakan dari rumah. Dia tergoda dengan isi dompetnya dan karena kebutuhan hidupnya sedang banyak, dia ingin sekali untuk memilikinya. Setelah Siti Soleha keluar dari dalam kamar mandi, dia melihat pelanggannya sedang mengacak-ngacak kamarnya. Siti Soleha langsung berteriak dan memakinya dengan sangat keras, namun hal itu tidak berlangsung lama karena Bayu segera bertindak dan menyumpalnya dengan sebuah kain. Bayu benar-benar merasa sangat panik, dia takut aksinya ketahuan oleh warga sekitar. Hingga pada saat itu dia melihat sebuah senjata tajam yang berada di dapur dan langsung dengan cepat mengambilnya. Bayu terus menyumpal mulut dari Siti Soleha, dia kemudian mendorongnya ke tembok hingga sampai membuatnya terjatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, Bayu dengan segera langsung menusukkan senjata tajam itu ke tubuh dari Siti Soleha.
Saat itu dia menggorok lehernya dengan begitu kuat dan mencabik perutnya sampai berlumuran dengan bercak merah yang begitu sangat banyak. Siti Soleha sebenarnya mencoba untuk melakukan perlawanan. Dia menggerakkan seluruh badannya secara paksa agar melepaskan cengkraman Bayu di tubuhnya. Hingga setelah merasakan rasa sakit yang teramat menyakitkan itu, dia kemudian menggigit tangan dari Bayu dengan sangat kuat. Namun sayangnya karena bercak merah yang keluar dari leher dan bagian perutnya membuat Siti Soleha sudah tidak bisa menahan rasa sakit tersebut. Hingga beberapa detik selanjutnya, Siti Soleha harus menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang paling tragis yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa si wanita itu sudah tidak bernyawa, Bayu kemudian mengambil beberapa barang berharga miliknya. Sebelum melarikan diri, Bayu juga sempat ke kamar mandi untuk menghilangkan bercak merah yang berada di tubuhnya. Hingga setelah beberapa jam kemudian, Bayu mendapatkan kabar bahwa beberapa warga sudah berhasil menemukan tubuh dari si wanita yang telah dihabisinya itu. Pada saat itu Bayu merasa sangat tidak tenang, dirinya dihantui rasa bersalah yang teramat sangat dalam. Bayu kemudian menyerahkan dirinya ke kantor kepolisian dan dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terhadap korban. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, Bayu Bani Abdal kemudian divonis hukuman 15 tahun kurungan di dalam penjara. Dan dia mengungkapkan bahwa dirinya akan bertaubat kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, pelajaran hidup dari kisah seorang wanita yang sangat mengenaskan. Sebuah perbuatan keburukan selalu punya keburukan lain yang akan menjadikannya balasan. Entah itu sebuah karma kehidupan atau memang sebuah hukuman dari Tuhan kepada orang yang melakukan keburukan tersebut. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.